إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas dalam menjalankan ibadah kepadanya, agar ibadah yang kita lakukan berbuah kelezatan. Kaum muslimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan mengesahkannya dalam seluruh ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Ta'ala harus dilakukan dengan penuh ketundukan, penuh kecintaan, penuh pengorbanan, pengharapan dan pengagungan hanya kepada Allah Ta'ala yang tidak ada sekutu baginya. Tanpa unsur-unsur tersebut, ibadah tidak akan pernah membuahkan hasil. Ibadah tidak akan pernah membuahkan kelezatan. Kaum muslimin, ibadah seorang hamba terbagi menjadi dua. Ada yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan penuh ketundukan, keikhlasan dan pengorbanan, maka ini adalah ibadahnya hamba yang sejati. Dan ada pula yang beribadah kepada Allah Ta'ala karena keuntungan dunia yang ingin diraihnya. Jika untung, dia akan beribadah, dan jika tidak untung, ia akan meninggalkan ibadah. Waliyadu billah. Hal ini telah diisyaratkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah dengan berada di tepi. Jika ia mendapatkan kebaikan, maka tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa musibah, maka berbaliklah ia ke belakang, maka merugilah ia di dunia dan di akhirat, dan itu adalah kerugian yang nyata. Quran surat Al-Hajj ayat ke-11. Kaum muslimin, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah memberikan ibrah atau pelajaran akan ibadah seorang hamba yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan. Itu dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Di dalam kisah tersebut kita temukan arti sebuah ketundukan yang mutlak hanya kepada Allah semata. Coba renungkan jamaah sekalian.
Betapa beratnya ujian yang dibebankan Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu anaknya, si buah hati yang selalu ditunggu-tunggu kehadirannya. Mulai beranjak dewasa, Allah Ta'ala memerintahkan untuk menyembelihnya. Padahal dia adalah anak yang soleh dari ibunya yang soleha, dan buah dari pengabulan doanya kepada Allah Ta'ala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Bahkan lebih daripada itu, anak ini kelak akan menjadi seorang nabi. Sungguh ini adalah ujian yang maha berat, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap teguh dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala yang telah dibebankan kepadanya. Ia sempat menanyakan hal itu kepada anaknya untuk mengetahui apa reaksi daripada anaknya. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kaum muslimin, sungguh mengutarakan kalimat seperti ini kepada anak tercinta adalah merupakan perkara yang berat dan pedih. Lalu apa jawaban daripada anak yang soleh ini? Sungguh menakjubkan. Ismail menjawab dengan penuh ketundukan, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tidak ada keluh kesah, tidak ada rasa keberatan dalam menjalankan perintah Allah yang telah dibebankan kepada orang tuanya, padahal perintah tersebut akan menghilangkan nyawanya. Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika keduanya telah berserah diri dan Ismail pun telah dibaringkan atas pelipisnya, maka nyatalah kesabaran dari keduanya. Inilah ibadah yang dilakukan oleh Allah. Inilah ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Ta'ala dengan penuh ketundukan, dengan penuh pengorbanan. Dan Allah Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang taat. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah ganti Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah buah dari ibadah yang dilakukan dengan kesabaran. Inilah buah dari ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Quran surat At-Tolak ayat kedua dan ketiga. Pada ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala urusannya menjadi mudah. Quran surat At-Tolak ayat keempat. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah hasil atau buah dari ibadah yang dilakukan dengan kesabaran, yang dilakukan dengan keikhlasan, yang dilakukan dengan pengorbanan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengaitkan kesudahan yang baik itu dengan kesabaran. Kemenangan diraih dengan kesabaran. Pertolongan Allah akan datang dengan kesabaran. Kelezatan dan kenikmatan ibadah bisa didapatkan dengan kesabaran. Karena itu tidak ada sesuatu yang lebih agung di sisi Allah Ta'ala selain daripada kesabaran. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu, serta bersiap siagalah, bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Quran surat Ali Imran ayat ke-200. Karena itu kaum muslimin, sesungguhnya tujuan kita diciptakan
adanya kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan ibadah kepada Allah Ta'ala harus dilakukan dengan keikhlasan, dengan kesungguhan dan kesabaran, sehingga ibadah yang kita lakukan akan berbuah kesabaran, akan berbuah kenikmatan dan kelezatan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah, sehingga kita dimudahkan dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.